Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita lanjutkan kembali video pembelajaran fisika pada hari ini yang sudah memasuki materi dinamika rotasi yang kedua. Pada dinamika rotasi yang pertama kita telah membahas tentang momen gaya. Di materi yang kedua ini kita akan membahas tentang materi momen inersia. Pada gambar terlihat dua buah gasing, satu yang gasing yang berukuran besar dan satu yang berukuran kecil. Gasing yang berukuran besar pada saat dia bergerak dengan gasing yang berukuran kecil pada saat dia bergerak. Untuk menghentikan gerakan kedua gasing, jelas kita akan membutuhkan momen gaya yang lebih besar jika gasing itu besar dan momen gaya yang lebih kecil jika gasing itu kecil. Nah, kemampuan suatu benda untuk mempertahankan keadaan gerak rotasinya, dalam hal ini yang gasing besar dan gasing kecil, maka kemampuan untuk mempertahankan gerak rotasi benda tersebut inilah yang disebut dengan momen inersia. Jadi kalau kita membutuhkan momen gaya yang besar pada gasing yang besar, maka dikatakan momen inersianya besar. Pada gasing yang kecil, kita membutuhkan momen gaya yang kecil untuk menghentikannya, maka dikatakan momen inersianya itu adalah kecil. Jadi sekali lagi, momen inersia pengertiannya adalah ukuran kemampuan suatu benda untuk mempertahankan gerak rotasinya. Ya, oke. Nah, kita akan merumuskan apa itu momen inersia secara matematis. Pada gambar sebuah batang yang panjangnya R diberi poros di titik O, kemudian ujung lain diberi partikel bermassa M. Kemudian sistem ini kita putar dengan kecepatan linear V dan kecepatan sudut omega. Nah, di sini secara matematis momen inersia itu adalah massa partikel ini, massa partikel M dikali dengan kuadrat jarak partikel terhadap titik poros, dalam hal ini adalah R. Maka momen inersia yang biasa diberi lambang dengan I adalah hasil kali massa M dengan kuadrat jarak, atau secara matematis dirumuskan sebagai I sama dengan mr kuadrat. I mr kuadrat, M itu adalah kilogram, R itu adalah jarak dalam meter, sehingga satuan manusia itu adalah kilogram meter kuadrat. Nah, bagaimana seandainya pada sistem ini ada beberapa buah benda, misalnya ini ada benda di sini, ada benda dengan jarak misalnya ini, jarak misalnya ini adalah R2. Lalu yang di sini ada benda lagi di sini misalnya. Nah, kita hubungkan juga dengan batang yang tidak bermassa juga, batang yang lain. Nah, misalnya ini jaraknya ini adalah R3. Nah, bagaimana momen inersianya kalau kita putar? Nah, maka momen inersianya itu adalah tinggal kita jumlahkan saja. Dalam arti tinggal M1 kali R1, M2 kali R2, atau M3 kali R3, atau dengan ilustrasi seperti ini. Ini kalau kita putar, maka dia akan berputar seperti ini, Berarti setiap partikel yang ada di ujung-ujung ini, dia akan mempunyai momen inersia. Nah, maka momen inersianya dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan sigma mr kuadrat, berarti M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat, ditambah dan seterusnya. Kalau ada 3 sampai M3 R3 kuadrat, sampai dan seterusnya. Oke? Nah, ini momen inersia yang I sama dengan mr kuadrat ini adalah khusus untuk partikel. Dalam arti partikel dia tidak mempunyai ukuran. Nah, bagaimana untuk benda-benda yang bentuknya teratur? Seperti misalnya bola, kemudian kita kenal silinder pejal,
kemudian silinder berongga. Maka momen inersia untuk benda-benda yang teratur kita lihat seperti tabel di bawah ini. Saya kasih contoh beberapa saja. Contoh misalnya batang pejal yang di tengah-tengahnya kita tusuk, kemudian kita putar. Misalnya kita putar seperti ini, Nah, kita putar sana. Maka momen inersianya itu sebesar 1/12 mL². M itu massa, L itu panjang. Kemudian untuk batang pejal yang diputar di ujungnya, pusatnya di ujungnya, seperti ini, maka dia 1/3 mL². Atau silinder pejal yang biasa berupa katrol, maka momen inersianya 1/2 mL², dan seterusnya untuk silinder berongga, cincin, silinder bola pejal, dan bola berongga. Maka momen inersianya sudah ada rumus masing-masing yang harus kalian ingat, ya. Ini adalah momen inersia. Oke, kita ambil beberapa contoh. Ya, beberapa contoh seperti ini. Contoh, nah ini kita lihat pada gambar itu ada 4 buah partikel, masing-masing M1 sama M3 sebesar 1 gram, M2 2 gram, M2 ya 2 gram, dan M4 3 gram, dihubungkan oleh batang kaku ringan. Artinya ringan berarti dia tidak punya massa batang kakunya. Seperti ini gambarnya. Kan ini ada poros putar. Poros putarnya A aksen, lalu B aksen. Lalu di setiap jarak antar partikel diberi X, mana X itu adalah sebesar 10 cm. Nah, pertanyaannya, tentukan momen inersia sistem partikel jika diputar terhadap poros dengan sumbu yang pertama A aksen, lalu yang kedua B aksen. Nah, seperti apa dia? Kita lihat ya jawabannya. Ya, jadi kita ketahui dulu setiap massa kita jadikan kilogram, yaitu kita kalikan dengan 10⁻⁻3, kemudian jarak X-nya kita jadikan dalam satuan meter. Sehingga kalikan, kalau dia 10 cm menjadi 0,1 atau 1 kali 10⁻⁻1 meter. Kita coba untuk yang pertama. Dengan sumbu putar di titik di A aksen di sini, berarti A aksen seperti ini kita putar. Berarti kalau dia sumbu putarnya di A aksen, berarti tinggal massanya itu adalah M1, jaraknya berarti ini adalah 0. Berarti nanti ini adalah 0. Ya, lalu untuk M2 jaraknya berarti sebesar ini. Itu adalah X berarti. Lalu M3 jaraknya sebesar 2X, dan M4 jaraknya sebesar 3X nanti ya. Sehingga sebelumnya momen inersia itu adalah besaran skalar. Jadi tidak ada arahnya. Jadi kita tinggal buat sigma ya. I itu adalah sigma M kali R². Sehingga jadinya M1 itu jaraknya 0, maka 0². M2 jaraknya berapa? X, maka M2 X². M3 jaraknya berapa? 2X, berarti M2 2X². M4 jaraknya itu adalah 3, berarti M4 kali 3X². Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. M1 kali 0², 0. M2-nya berarti 2 gram kali jaraknya 1 X. Lalu M3 massanya 1 massanya 1 kali jaraknya 2X, berarti 2X ini ya, 2X, dan seterusnya. Jadi dapat momen inersia sistem atau sigma mR² sebesar 33 kali 10⁻⁵, satuannya kilogram meter kuadrat ya. Nah, tidak ada positif negatif, semuanya bertanda positif karena dia itu adalah besaran skalar. Nah, untuk yang B dengan poros putar B aksen, silahkan kalian coba sendiri ya. Oke, untuk selanjutnya contoh nomor 2 ya. Berarti pada gambar ini ada sebuah batang AB
yang masanya 2 kg. Mula-mula diputar melalui titik A. Di titik A sini berarti. Mula-mula di titik A. Ya, mula-mula diputar melalui titik A. Titik A. Berarti pusat putarnya di sini pertama kali. Ya. Putarnya di sini. Nah, ya. Momen inersianya ternyata 8. Jadi titik A inersianya sama dengan 8. Nah, sekarang kita pindahkan titik pusat putarnya, ya. Kita pindahkan titik O. O itu di tengah-tengah, yaitu AO sama OB, maka di tengah-tengah sini. Pertanyaannya, berapa momen inersianya pada saat diputar di titik O, ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu. Pada batang yang homogen tadi ada dua, ya. Batang homogen ada yang diputar di tengah, di pusatnya, dan ada yang diputar di ujung. Untuk di tengah tadi nilainya berapa? 1/12 ml kuadrat. Lalu untuk yang di ujung nilainya itu 1/3 ml kuadrat. IA sudah diketahui. Tinggal caranya kita bandingkan saja caranya, ya. Oh ya, masa kita ketahui dulu, ya. Sudah dalam satuan MKS, ya, satuannya kilogram, yang ini satuannya kilogram meter kuadrat. Caranya kemana? Ya kita bandingkan saja caranya, yaitu kita bandingkan IA di titik A dibanding atau kita boleh balik I di titik O dibandingkan I titik A. I titik A kita tahu tadi, ya, momen inersia di ujung batang itu 1/3 ml kuadrat, sedangkan momen inersia di pusat di tengah itu adalah 1/12. Tinggal kita coret ml kuadratnya. 1/3 dibanding 1/12 itu dapatnya itu adalah 4. Kita akan mencari I di titik O. I di titik O. Ya, sehingga kita balik I di titik O itu sama dengan 1/4 I di titik A. Sehingga I di titik O itu adalah 1/4 dari I titik A. 1/4 dikali 8 sama dengan 2 kali 2 kg meter kuadrat. Itu secara sederhananya untuk apa? Untuk momen